A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjuti pelajaran ilmu kalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini pelajaran yang ke-26 masih berkaitan tentang Al-Hayy. Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup. Melanjuti dari pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran 25 telah kita definisikan tentang arti hayy dengan beberapa arti menurut dari para ulama atau para mazhab. Nah, di sini ana sedikit akan memperpanjang atau memperluas arti dari kata al-hayatu, yaitu hidup. Nah, di sini sebelum ana memperpanjang permasalahan tentang al-hayya ini, perlu kita ketahui di sini dalilu hayati subhanahu wa ta'ala, dalil Allah Subhanahu wa ta'ala itu hidup. La azunnu annaka tahtad fi tawsifihi subhanahu bil hayati ila burhani ba'da al-wuquf ala amrain. Al-awwal qad sabata bil burhan annahu subhanahu alimun wa qadirun wa qad taqaddama al-bahthu fi. Nah, di sini bahwa dalam membutuhkan membuktikan atau pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Nah, ini bergantung kepada dua perkara. Yang pertama adalah bahwa kita bisa melihat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu seperti Allah annahu qadirun, annahu alim. Nah, itu menunjukkan bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala al-hayyu, yaitu hidup. Yang kedua yaitu inna haqiqatal haya fid darajatil alawiyah la tahrut an kauni al-muttasab biha darrakan wa fa'alan wa aliman wa fa'ilan. Nah, kalau kita melihat dari hakikat hidup yang lebih tinggi, maka tidak keluar nanti dari pensifatan bahwa yang disifati berarti menunjukkan sesuatu itu hidup. Nah, dan untuk apa kita mengetahui hakikat hidup seperti apa, memang kita tidak mengetahuinya. Kita hanya mengetahui asar atau bekas atau tanda dari sesuatu itu yang menunjukkan sesuatu itu hidup. Nah, di sini ana sedikit akan melebarkan tentang arti dari hidup, yaitu mahiyah hakikatul hayat. Apa sebenarnya arti dari hidup? Nah, di sini al-falasafah qalu al-hayatu mabda'ul haraka bidatih. Jadi kalau kita lihat bahwa menurut filsafat, mereka mengatakan hidup itu merupakan sebuah harakah, sumber atau awal di mana di situ ada harakah bidatih, ada gerakan dari zatnya itu sendiri. Seperti misalkan kalau kita contohkan di dalam Al-Quran itu bagaimana proses dari nutfah atau sperma itu ketika berada di rahim seorang perempuan, seorang ibu, itu berproses, bergerak, mulai dari sperma lalu berubah menjadi segumpal darah, lalu berubah lagi terus hingga dia berbentuk menjadi seinsan kamil. Nah, itu dikatakan sebagai al-hayah, hidup, karena ada gerakan, ada perubahan. Ketika ada gerakan dan di situ ada perubahan, berarti menunjukkan sesuatu itu hidup. Nah, itu bisa dilihat di dalam bagaimana proses nutfah itu sehingga menjadi manusia. Nah, ada juga di sini dijelaskan tentang farqun baina taqwa wal haya. At-taqah ini wal haya, yaitu kekuatan dan hidup. Apa bedanya? Yaitu energi. Kalau kita bisa katakan energi dan hidup. At-taqah tahawwala ila nur au ila sayyara au ila al-harara, walakin at-taqah laisa mabda'ul harakah bar amrun kaminun qabilun lizuhur. Nah, perbedaan al-harakah
al-haya dan at-toqoh. At-toqoh itu seperti kemampuan. Dia mempunyai kemampuan, tapi dia tidak mempunyai memulai untuk bergerak. Dia hanya mempunyai potensi, tapi dia tidak bisa untuk memulai bergerak atau menggerakkan zatnya itu sendiri, merubah atau berjalan. Seperti di sini dia hanya memiliki potensi saja. Seperti misalkan cahaya. Nah, cahaya atau lampu ya, lampu yang ada yang menerangi kita. Nah, di dalam lampu itu tersimpan energi. Dia tidak akan bisa mengeluarkan cahaya kalau tidak ada kekuatan luar yang mendorong untuk lampu itu mengeluarkan cahaya. Jadi dia berpotensi. Jadi tokoh itu energi yang tersimpan, yang dia tidak akan bisa keluar kecuali disebabkan dengan sesuatu yang lain, atau dia berpotensi untuk lampu berpotensi untuk bercahaya, api berpotensi untuk membakar. Api itu berpotensi untuk membakar. Kapan api itu akan berpotensi untuk membakar? Ketika api itu didekatkan sesuatu. Tapi kalau api itu tidak didekatkan oleh sesuatu, maka dia tidak akan membakar. Dia hanya mempunyai kekuatan energi membakar saja. Jadi ketika dia didekatkan sesuatu, maka energi itu akan membakar sesuatu itu. Nah, di sini jadi idza ittasalat bil madah, yaitu kalau seandainya dia berhubungan dengan sesuatu yang materi, maka energi itu akan keluar. Walaysat bidzatiha muharrakah wa innama tahtat ila asbabin hurra. Jadi tokoh itu tidaklah dia bisa bergerak. Pada zatnya itu dia tidak bisa bergerak. Dia akan bergerak, tapi dia membutuhkan pada sebab-sebab yang lain. Seperti tadi, lampu itu tidak akan mengeluarkan cahaya kalau tidak ada sebab yang lain. Apa misalkan aliran listrik yang menyebabkan lampu itu keluarlah cahayanya dan menerangi sekitarnya. Nah, itu adalah at-toqoh atau energi yang tersimpan, dan dia tidak bisa bergerak bizati dengan zatnya. Dia bisa bergerak kecuali dengan bantuan yang lain. Wabil aksi al-haya sababul harakah wa maulidul harakah wa biduni hajatin ila asbabin ukhra bal bidzatiha. Jadi sebaliknya arti dengan al-hayatu, yaitu arti hidup. Dia hidup ini adalah sebab, penyebab dari bergeraknya sesuatu, atau hidup itulah yang melahirkan dari gerakan itu. Jadi hidup itu yang melahirkan sebuah gerakan. Jadi tanpa membutuhkan kepada sebab-sebab yang lain. Bahkan hidup itu bergerak dengan zatnya sendiri. Berbeda dengan tadi atau energi, yang mana dia tidak akan bisa bergerak kecuali dia ada sebab-sebab dari luar atau sebab-sebab yang lain yang menyebabkan energi itu keluar hingga menjadi bergerak. Mahwa masdarul awalil hayana. Kalau kita pertanyakan lagi, apa sebenarnya sumber arti dari hidup itu? Nah, kalau kita telusuri di dalam ayat Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah menjadikan air itu sebagai sumber segala sesuatu dari kehidupan. Nah, air itu, ya, jadi air itu diibaratkan sebuah kehidupan. Allah telah menjadikan dari air tersebut segala sesuatu itu akan menjadi hidup. Jadi di sini kami telah menjadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Ya, jadi sebab air, misalnya, sebab adanya air, pohon akan menjadi hidup. Sebab sesuatu sebab air sesuatu itu akan menjadi hidup.
wal ma yahtad ila zurub wasyurud faqat li tatbiqil haya. Akan tetapi di sini air pun ketika dia ingin menciptakan sebuah kehidupan, dia mempunyai syarat-syarat untuk apa? Menciptakan sehingga sesuatu itu menjadi hidup. Kama kanal insan kadzalik yahtad ila sababin wa zuruf hatta tanshikul haya wa ma yaqdiru an yad'al haya illa liyatawaffara. Seperti di sini juga dicontohkan misalnya an-nar laha taghal hararah minha tasdurul hararah fahiya yusamma muqtadi. Nah, di sini dikatakan di dalam kitab lain bahwa api, kalau kita lihat api itu mempunyai kekuatan untuk membakar. Tadi anak udah contohkan bahwa api itu sumber menghasilkan sebuah panas, yang mana api itu akan membakar, tapi api itu tidak akan membakar kalau api itu tidak disandarkan kepada sesuatu yang lain. Dia akan api aja seperti biasa, tapi ketika dia disandarkan kepada sesuatu yang lain, barulah sifat api itu akan terlihat bahwa dia membakar. Misalkan api kita dekatkan kepada kertas, barulah kita akan bisa melihat api itu mempunyai sifat membakar. Tapi kalau api itu tidak dekat dengan sesuatu apapun, maka kita tidak akan bisa melihat sifat api itu membakar. Seperti juga di sini dikatakan seperti biji-bijian atau benih, fiha muqtadil haya li tauridil haya. Biji-bijian itu atau benih yang kita sebar di tanah itu dia akan mempunyai potensi untuk hidup, bukan potensi mempunyai potensi untuk hidup, bukan benih itu akan hidup. Dia tidak akan bisa hidup kalau benih itu tidak disandarkan kepada sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Tadi yang Allah katakan ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Disebabkan benih itu disandarkan kepada air atau terkena air, maka benih itu menjadi hidup. Benih itu akan bergerak maksudnya apa? Dia akan tumbuh mulai dari tunas, lalu dia akan menjadi sebuah pohon. Proses. Nah, itu namanya dia mempunyai kehidupan, tapi dia mempunyai kehidupan ketika disandarkan kepada sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain itu? Yaitu air. Nah, di sini juga dikatakan, nah ini adalah sedikit contoh-contoh tentang arti dari hidup. Nah, tadi Ana sudah katakan bahwa ada yang disebut dengan harokah, atogoh adalah energi. Seperti tadi api mempunyai energi, jadi api itu dia tidak dikatakan hidup, dia tersimpan energi. Benih juga demikian, dia mempunyai energi, dia mempunyai sifat atau potensi untuk hidup. Kapan sifat potensi hidup itu akan muncul? Ketika disandarkan kepada air atau ketika disiram oleh air. Api juga begitu, api mempunyai togoh, mempunyai energi untuk membakar. Kapan api itu mempunyai energi kekuatan untuk membakar? Ketika didekatkan sesuatu yang mudah untuk terbakar, seperti misalkan kertas atau kayu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah arti dari togoh. Sebenarnya kalaupun arti dari al-haya atau hidup itu sendiri, dia adalah mabda'ul harakah. Dialah haya itu yang mempunyai gerak, zatnya itu sendiri. Zatnya itu sendirilah dia yang bergerak, itu yang disebut dengan al-haya. Nah, di sini ada juga penjelasan tentang taqabul haya wal maut, yaitu haya lawannya adalah al-maut, mati. Hidup lawannya mati. Seperti misal ada tiga korelasi, yaitu tentang al-haya wal maut. Korelasi antara al-haya wal maut itu pertama adalah naqidain,
yaitu apa? Dia bersifat yang bertolak belakang. Apa maksudnya? Nafyun wa isbat. Ya wujuduhuma ya wujuduhuma fi anin wahid mustahil. Jadi al haya wal maut, kedua keberadaan ini di dalam satu waktu mustahil ada. Misalkan dia mustahil dikatakan hidup, pada saat itu juga dikatakan mati. Mustahil terjadi fi anin wahid. Kedua-duanya itu tidak mungkin bisa berkumpul antara mati dengan hidup. Kalau dia sudah dikatakan hidup, berarti dia hidup, tidak bisa dikatakan mati. Kalau dia dikatakan mati, berarti dia tidak bisa dikatakan hidup. Nah, ini adalah naqidain, kedua yang bersifat kontradiksi, yaitu dia nafyun wa isbat. Dia dinafikan atau dia ditetapkan. Dia ada atau dia tidak ada. Dia hidup atau dia mati. Salah satu dari keduanya. Jadi tidak bisa kedua-duanya itu ada di satu tempat dalam satu waktu. Mustahil terjadi. Tidak mungkin dikatakan dia hidup, dia juga dikatakan mati. Itu tidak mungkin. Yang kedua adalah malakah wa adamuha, atau potensi dan tidak mempunyai potensi. Nah, jadi ada sesuatu itu mempunyai potensi untuk hidup. Ada juga yang tidak mempunyai potensi sama sekali hidup. Ya, seperti kita, misalkan anak ini dikatakan mempunyai malakah, misalkan berpotensi untuk melihat. Karena apa? Dimungkinkan juga anak tidak berpotensi untuk melihat. Nah, jadi misalkan batu tidak mungkin kita katakan buta. Karena apa? Dia tidak berpotensi untuk melihat. Binatang bisa kita katakan, misalkan seperti sapi, bisa kita katakan dia buta karena dia berpotensi untuk melihat. Dia kita katakan melihat karena dia memang berpotensi untuk melihat. Jadi ada sesuatu yang berpotensi untuk hidup, ada sesuatu memang yang tidak sama sekali mempunyai potensi untuk hidup. Nah, itu adalah arti korelasi antara haya dan maut yang kedua. Nah, korelasi dari al-haya wal maut yang ketiga, hidup dan mati, yaitu didain. Nah, didain ini adalah bukan kontra yang seperti pertama, dia nafyun dinafikan atau isbat ditetapkan. Enggak. Nah, di sini amron, dua perkara wujudian, dua perkara yang kedua-duanya ada, muta'aqiban ala maudhi'in wahid. Dia hanya bersifat seperti ada koin, ada misalkan koin itu ada dua sisi A dan sisi B. Dia ada sisi A, ada sisi B. Sedangkan kalau yang pertama tidak sama sekali, ya kalau sudah ada satu sisi saja. Kalau dia sudah dikatakan hidup, tidak bisa dikatakan mati. Nah, yang ketiga ini, didain ini adalah dua perkara, yang kedua perkara ini ada, tapi keberadaannya itu seperti dua mata koin. Kalau koin mata pertama, misalkan koin mata pertama adalah kepala, ya yang kedua ada yang di bawahnya burung. Kalau dia sudah kepala di atas, berarti mata koinnya ya kepala, berarti yang ekornya yang di bawahnya tidak terlihat. Seperti alam badanuka, ya di sini misalkan ana pada saat sekarang ini duduk, dan ana juga pada saat yang lain ana bisa berdiri. Ana bisa dikatakan duduk, ana juga bisa dikatakan berdiri, tapi tidak pada satu waktu. Kalau ana pada saat sekarang ini duduk, ana tidak bisa dikatakan sebagai berdiri. Ana ketika berdiri, ana tidak bisa dikatakan sebagai duduk atau sedang duduk, tidak. Nah, keduanya ini tidak bisa bertemu, tapi kedua-duanya ada.
meskipun bukan pada satu waktu. Pada satu waktu dia dikatakan berdiri, pada waktu lain dia dikatakan duduk. Nah, ini korelasi yang ketiga, arti dari hidup. Bisa jadi dia pada saat itu hidup, pada saat yang lain nanti akan mati. Nah, ini korelasi dari arti hidup yang ketiga. Nah, kalau kita telusuri makna hidup yang lain, kalau dari sisi fikih, ya, kalau dari sisi fikih itu kalau kita lihat seperti sperma, yang Anda contohkan, sperma ketika menjadi segumpal darah lalu lambat laun terus akan menjadi seorang manusia, insan kamil, itu melalui proses. Nah, kan tadi korelasi artinya ada tiga. Yang kedua adalah potensi dan tidak berpotensi. Nah, yang berpotensi bisa kita katakan dia kalau dia misalkan batu, kita tidak bisa katakan mati karena tidak berpotensi untuk hidup. Binatang berpotensi untuk kita katakan buta karena dia melihat. Nah, di sini arti dari fikih mengatakan seperti sperma, yang mana dia berpotensi untuk menjadi manusia, dan manusia itu adalah akan hidup ketika ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika proses ini berjalan, sperma itu ketika menjadi segumpal darah dan lalu dia berbentuk dan belum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika bentuk dari manusia itu di dalam tubuh seorang ibu, ketika dia mati atau tidak gagal berproses untuk menjadi manusia dan belum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa dikatakan mayit meskipun dia belum ditiupkan ruh atau belum hidup. Tapi kenapa bisa dikatakan mayit? Nah, menurut fikih karena dia berpotensi untuk hidup. Seperti misalkan segumpal darah. Segumpal darah adalah benda mati. Ya, benda mati. Apa bedanya dengan batu? Sama, segumpal darah dengan segenggam batu sebenarnya sama kalau kita lihat. Dua-duanya adalah benda, sesuatu yang bersifat mati. Tapi beda dengan segumpal darah yang ada di perut seorang ibu, ketika dia prosesnya gagal untuk menjadi manusia, maka dia bisa dikatakan sebagai mayit. Ya, karena apa? Dia mempunyai malakah, potensi untuk menjadi hidup atau untuk menjadi manusia. Nah, ini adalah arti-arti hayya, arti-arti hidup yang ada di kitab-kitab yang lain. Nah, Ana tidak membahas panjang lebar di sini. Ana hanya akan mengaitkan dengan ayat Al-Quran saja, seperti al-haya wal maut, ya. Al-haya wal maut, hidup adalah lawannya mati, dan za maratib, dia memiliki ketingkatan. Seperti di ayat dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi apa? Bahwa manusia itu Allah telah menciptakan mati dan hidup. Allah telah menciptakan mati dan hidup, alladzi khalaqal mauta wal haya. Sedangkan arti mati itu sebenarnya apakah ada? Yang ada adalah kan arti al-haya, hidup. Mati adalah lawan dari haya. Ketika sesuatu itu tidak hidup, berarti dikatakan mati. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat mengatakan juga al-maut, mati? Karena tadi ana jelaskan bahwa arti al-haya wal maut itu mempunyai 3 korelasi hubungan, yaitu nakidain, bertentangan, tidak mungkin bertemu mati dan hidup di dalam satu waktu. Dia mati dia hidup juga tidak mungkin. Nah, ini yang kedua, karena bahwa sesuatu itu ada yang berpotensi dan ada yang tidak berpotensi untuk hidup. Nah, kalau yang tidak berpotensi untuk hidup, maka dikatakan dia berarti lawannya mati, dia bukan
apa lawannya hidup, bukan mati. Nah, yang ketiga adalah tadi yang dua perkara, yaitu seperti dua mata, dua sisi koin, kepala dan ekor. Nah, hidup dan mati itu bisa dikatakan seperti dua mata koin, kepala dan ekor. Tapi apa? Dia tidak bisa bertemu di dalam satu waktu. Ketika sudah dilempar jatuh, dia kepala ataupun ekor. Seperti ana dikatakan duduk, sekarang tidak bisa dikatakan diri. Ana bisa dikatakan berdiri ketika ana sudah selesai berbicara. Ini akan berdiri, dan ketika ana berdiri maka tidak bisa dikatakan duduk lagi. Nah, ini adalah sedikit dari arti-arti tentang al-haya, yang mana al-haya itu bisa dikatakan apa? Adalah sebuah gerakan, sebuah harokah, yang mana harokahnya itu bidati, dengan zatnya itu sendiri, itu al-haya. Berbeda dengan at-taghoh. At-taghoh itu adalah kemampuan, energi yang tersimpan di dalam sesuatu itu. Dia tidak akan bisa bergerak, taghoh itu energi itu, atau dia tidak akan bisa bergerak atau tidak akan bisa keluar kecuali ada sebab-sebab yang lain. Ya, seperti tadi, dia lampu ini menyimpan energi, yang mana energi itu akan memancarkan cahaya. Tapi apa? Kalau ada sebab yang lain, yaitu listrik yang mengeluarkan, yang mendorong lampu itu untuk bercahaya. Nah, itu adalah at-taghoh, berbeda dengan al-haya. فإذا تقرر هذان الأمران تكون النتيجة القطعية أنه سبحانه بما أنه عالم وقادر دراك وفعال لملازمة العلم وللدرك والقدرة للفعل، وهما نفس الحياة عند تطويرها بحسب الزواعد. ولأجل ذلك نرى أن الحكماء يستدلون على hayatihi biqaulihim innahu ta'ala hayyun liimtina'i kauni man yumkin an yusab bi annahu qadirun alimun ghairu hayy. Jadi kita sangat mudah sekali untuk menerapkan atau beristidlal bahwa Allah itu maha hidup, karena kita bisa bersandarkan, berargumen bahwa Allah itu hidup al-hayy disebabkan karena sifat-sifat yang lain, bahwa Allah memiliki sifat alim, Allah memiliki sifat qadir, Allah memiliki sifat sami'un basirun. Karena apa? Setiap yang sami' mendengar, setiap yang melihat, pasti dia hidup. Setiap yang memiliki kemampuan qadir, setiap yang memiliki atau disifati dengan alim, pasti dia hidup. Karena itu, untuk pembuktian bahwa dalilul hayy, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu hidup, kita bisa bersandarkan kepada sifat-sifat Allah yang lain. Wa fil haqiqah hayatuhu subhanahu ibarah an ittisafihi bil qudrah wal ilmi. Karena itu sebenarnya hakikat hidup Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa kita lihat pada sifat-sifat Allah, qudrah, ilim, dan seterusnya. Anna wa sayuafika anna jami'a sifatihi subhanahu wa in kanat mukhtalifatun mafhuman lakinnaha muttahidatun waqiyah wa mistaqan. Udhif ila dhalik annahu subhanahu khalaqa mawjudat hayy mudraka wa mudrik wa fa'ila faminal mustahil an yakuna mu'til kamal faqidan lah. Nah, jadi mustahil an yakuna mu'tiyal kamal faqidun, bahwa mustahil yang memberikan kesempurnaan itu tidak sempurna, mustahil yang memberikan kehidupan itu dia tidak hidup. Kita hidup sebagai makhluk, yang memberikan kita kehidupan adalah pencipta, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil zat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kehidupan ini tidak hidup, mustahil. Zat Allah subhanahu wa ta'ala pemberi kehidupan, sebagai
mu'tiyal kamal, sebagai pemberi kesempurnaan, tidak mungkin tidak sempurna. Hayatuhu subhanahu fil kitab was sunnah. Nah, kalau kita lihat hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab dan sunnah, itu dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Di sini juga dikatakan wa qala Imam Muhammad bin Ali Al-Baqir alaihi wassalam, innallaha tabaraka wa ta'ala kana wa la syai' ghairuh nuran la zalama fih wa sadiqan la kizbun fih wa aliman la jahlun fih wa hayyan la mauta fih wa hayyan la mauta fih. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu hidup, tidak ada kata mati. Wa kadzalika huwal yaum wa kadzalika la yazal abadan. Maka itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala hidup, berarti tidak bisa disifati dengan maut, karena tadi karena sudah dijelaskan bahwa ada tiga korelasi hidup, yaitu didain, naqidain, dan malakah wa adamu malakah. Yang dari ketiga korelasi ini nanti bisa kita nisbatkan atau bisa kita perluas pembahasan tentang al-haya wal maut, mati dengan hidup. Ini saja yang bisa Anda sampaikan pembahasan dari al-hay, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti pada pelajaran berikutnya kita akan memasuki, yaitu tentang as-sifat as-subutiyah az-zatiyah as-sam'u wal basar. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.